siswa yang juara jika tidak didampingi dengan baik psikologinya bisa sombong loh malah. Tadi kan Mas Gondol juga sempat menyinggung soal itu Mas, festival. Festival di sekolah-sekolah. Nah, beberapa mungkin sekolah ataupun kepala sekolah masih beranggapan bahwa teater yang bagus itu ya teater yang bisa menang, gitu. Atau paling enggak masuk nominasi lah. Nah, menurut ini pendapat Mas Eko sendiri saja, bagaimana menyikapi tentang hal itu Mas? Ya ini itu harus iso ning suwi banget iki, wangil iki. A dan ngil. Karena begini Mas. Nah, ini menyangkut ukuran-ukuran. Kadang-kadang kan keberhasilan sebuah lembaga, misalnya dalam konteks ini sekolah dan teater itu diukur hanya berdasarkan prestasi yang administratif. Itu sebetulnya administratif. Yeah. Sehingga misalnya sekolahnya Mas Gondol itu pernah mendapat piala tingkat nasional dalam setahun 5, itu lebih baik daripada sekolahnya Mas Dino yang belum pernah mendapat. Padahal sesungguhnya pendidikan kan nggak begitu, Mas. Pendidikan tidak tercermin dalam piala-piala itu. Tetapi karena itu kemudian dijadikan menjadi ukuran, nah otomatis orang mengajar ke sana. Orang tidak akan mengajar ke sana jika itu tidak menjadi ukuran. Misalnya tidak menjadi ukuran akreditasi misalnya. Iya. Itu kemudian orang nggak akan mengejar itu. Nah, ketika itu jadikan ukuran, kemudian jadikan patokan secara sistem, toh semua orang mengaku itu, lah akhirnya justru mengejar ke sana. Akhirnya core of the core-nya teater itu nggak kena, nggak kena toh. Iya. Nah, kalau di saya itu yang penting itu bukan output. Kalau output kan nilai tadi. Yeah. Mas Dino belajar ke saya, kemudian teaternya nilainya 9. Itu kurang penting, tapi outcome. Dari 9 itu Anda bisa apa dalam kehidupan sesungguhnya. Nah sebetulnya ngukur keberhasilan pendidikan seni itu kan di outcome-nya itu. Kalau hanya dia juara itu kan masih output Mas. Iya. Dan umumnya begini, ini berat, ini siswa yang juara jika tidak didampingi dengan baik psikologinya bisa sombong loh malah. Dan bisa egois loh. Dia maunya kan dianggap hebat terus loh. Padahal nggak ada loh orang yang hebat terus itu. Kan begitu toh. Semestinya dia hebat itu hanya pada saat itu. Mungkin jurinya lebih jadi pas kepleset. Mungkin. Tetapi kan hal seperti ini kan jadi debatable ya. Karena ukurannya di sekolah itu masih ada ranking lah. Kan gitu-gitu. Gitu jadi akhirnya piye ya, jadi sayang sebetulnya kalau pendidikan kesenian kok hanya seperti itu. Semestinya kan dia bisa mencetak manusia yang bijaksana, yang penuh cinta kasih, rajin menabung, gitu semestinya. Ya toh. Berani menderita untuk kebahagiaan orang lain loh, berat loh. Itu patke loh itu. Ya. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Gondol. Ini Mas masih membicarakan soal itu. Nah, aku penasaran gimana sih sebenarnya cara Mas Gondol untuk meyakinkan minimal kepala sekolah. Kepala sekolah untuk jani ya ini seperti kata Mas Eko, itu bukan kejaran utama. Kejaran utama ya itu tadi yang kata jenengan itu gimana? Kan enggak gampang tuh Mas meyakinkan seperti itu. Ya, prosesnya harus memang harus ada bukti di belakangnya. Ketika kita melatih coba target kudu menang. Ning kasih kepercayaan pada anak didiknya sehingga anak didik itu duwe motivasi untuk menang. Karena sangat berbeda. Dan ketika menang ya wis selesai. Berarti besok lagi ndak usah mbok tekone menang apa ora. Karena delalah saja mereka sekarang juara 1. Sesuk iso ora untuk juara ya jombo seneni. Nah, bergening inilah sebenarnya harusnya kita sebagai pelatih, saya dulu mesti ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah untuk seperti itu. Lah wis dine duit kok orang menang. Lah apa duit ki menyelesaikan semuanya kan ya ora. Tinggal gawe properti urung karuan entuk dan lain sebagainya. Tinggal madang setiap kali proses belum karuan dapat. Tapi setelah beliau perso bahwa latihan iki yo nganggo madang ketang sedidik, terus prosesnya panjang, terus beliau ngerti ya akhirnya oh iya ya, nek dipeksake kudu menang. Setiap
orang itu kan punya potensi masing-masing. Urung karuan nek ndelalah naskah apik, konsep apik, entuk bocah sing ndelalah sing gelem melu. Ning jut metune elek kan ya ora apa-apa. Wis bahagia. Kulo tumut Pak, kulo saged. Wis ngono kae lah. Sebenarnya meyakinkan dari pihak sekolahan itu juga penting dengan cara membuktikan. Buktinya apa? Yo proses kita benar. Nek prosesnya latihan bener, prosesnya mereka bener, yang kok hasilnya itu tergantung Gusti Allah karo juri. Nek delalah jurine ngantuk kaya mau ya iso juara sing cah elek-elek kemau. Saking bingunge to. Kabeh HP ya sing elek iki wis juara. Bisa jadi to Mas. Bener. Saya pikir ya kuwi nek saya dulu dari meyakinkan Bapak kepala sekolah untuk Pak jenengan biayain, jenengan tonton lari-lari latihan. Dan anak-anak mesti saya libatkan untuk meyakinkan mereka. Misalnya latihan di sini misalnya mangane kok 5.000. Kuwi tak kon tuku deh bocah. Kowe tuku 5.000 entuk apa? Ketika rapat besar saya matur, anak biar matur 5.000 itu dapat apa? Nek anake panjenengan kemudian diproseskan dengan 5.000 itu apa jenengan yo mentolo. Akhirnya terbuka toh Mas dari pihak sekolahan. Lain hal-hal yang seperti ini yang kadang-kala tidak tersampaikan. Teman-teman dari pihak sekolahan ya ora ngerti masalahnya. Nek dhewe terang ngobrol ora ngerti Mas. Wong latihan ngono. Lah njut digawe bocahe 5.000 ki entuke mung sego neokeh. Karo uyah misalnya. Akan masalah. Itu pernah terjadi di rapat besar. Terus kepala sekolahnya kok tidak diomongke nang rapat gede to Mas. Lah kajenge pirsa Pak nek lari-lari niku le madang ngampung ngeten iki. Dan teman-teman nyatanya juga tidak tahu. Dan setelah paham, mbok diunggahke semuanya juga ngobrol. Nek latihan diunggahke dari 10.000 apa 15.000. Kan beruntung anak-anak. Jogetan madang. Iku ora latihan kur madang. Nah gitu Mas. Memang sebagai pembimbing yang ada di sekolah, ora entuk njut aduh metentong. Wah aku duit kae ya ora iso. Kita harus meyakinkan sekolah ben menggelontorkan uang sebanyak mungkin untuk anak-anak. Orang gua awake dhewe nek ndelalah efeke gua awake dhewe ya kuwi alhamdulillah. Tapi rata-rata seperti itu. Dari pengalaman saya seperti itu, Mas. Gitu kita. Nah, ini memang menarik ya, Mas. Maksudku ya seringkali dramaturgi yang seperti ini nih yang luput gitu. Dramaturgi di kehidupan nyata bagaimana kita komunikasi sama orang, bagaimana kita bergaining dengan kepala sekolah dengan ya itu harimawan banget lah ini, harimawan. Termasuk sesungguhnya yang menarik itu adalah poin yang disampaikan Mas Gondol itu hasil dari teater itu tidak sekedar pentas, tapi mengubah anak-anak yang malas jadi sregep, mengubah anak-anak yang tadi yang katanya nakal jadi bisa beraktivitas secara wajar itu menurut saya peristiwa yang besar yang semestinya disyukuri oleh pihak sekolah. Jadi ada anak yang nggak mau belajar ketika ikut teater tiba-tiba jadi belajar. Biasanya begitu. Itu kan lebih penting. Nah kadang-kadang betul komunikasi itu perlu dibangun dengan guru-guru yang lain. Kadang-kadang guru-guru yang lain kurang paham juga bahwa ternyata pembelajaran teater yang menyenangkan di sekolah itu kadang-kadang bisa meningkatkan semangat siswa belajar di pelajaran yang lain. Kalau anak itu kegembiraannya cukup, terus kemudian kepuasan batinnya juga cukup, tentunya dia akan memiliki semangat yang berlebih dibanding yang kurang kan begitu. Nah, ini yang pemahaman seperti ini mestinya juga perlu disampaikan kepada guru yang lain. Dan jika seandainya pelajaran seni-seni yang ada di sekolah, apakah itu teater, apakah itu tari, apakah itu musik bisa didekati dengan cara seperti ini, sebetulnya kan menguntungkan guru yang ada di pelajaran yang lain. Benar. Gitu? Jadi bagaimana merefresh pikiran mereka, misalnya setelah pelajarannya Pak Dinu matematika masuk ke pelajarannya Pak Gondol seni teater, itu setelah masuk ke pelajaran Pak Gondol seni teater masuk ke pelajarannya saya yang fisika misalnya, tiba-tiba bisa refresh kan saya seneng. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, keuntungan seperti ini yang semestinya layak mendapatkan catatan. Nah, ini adalah sebuah catatan untuk pembelajaran teater ya. Nah, kita sudah ngobrolin banyak soal pendidikan teater, ngobrolin soal bagaimana teater diterapkan, festival juga. Nah, sedikit agak enteng-entengan nih Mas. Ini Omah Gondol ini jane apa tuh Mas? Tempat apa ini sebenarnya ini? Ya, Omah Gondol itu ya tempatnya teman-teman. Jadi
Nah istilah dhuwur melangit itu pengen membuat peradaban. Wah. Kabudayaan. Kundo. Saya itu tertarik seperti ini ketika saya waktu kuliah itu mau pinjem apa-apa mesti bayar dan lain sebagainya. Maka delalah Gusti Allah itu ngasih rezeki gitu, terus kemudian saya buat seperti ini. Salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman untuk berkarya. Nah, tempat ini adalah tempat yang bebas untuk teman-teman nongkrong, wedangan, diskusi, main dan lain sebagainya. Terus ada beberapa gamelan, terus ada tempat untuk pementasan. Itu sebenarnya wujud rasa senang saya ketika dulu saya itu susah arep latihan teater bengak-bengok ke seneni wong Mas. Maka saya buat tempat untuk aku bengak-bengok dhewe. Terus gamelan kuwi nek perunggu entuk dituthuk. Wedi tidak bayar. Kemudian delalah sekarang dapatlah anak-anak bisa main. Artinya mendekatkan diri kepada hal-hal seperti itu. Nah, sing tak omong ke peradaban itu sebenarnya kayak ngene Mas. Kan jarang tau ada tempat sing kemudian orang bisa wedangan, duduk. Lah rumah ini jadi tempat itu gitu. Saya dulu mencita-citakan rumah ini dan bawah itu memang jadi tempat orang untuk belajar, tempat orang untuk berdiskusi gitu. Ketika tempat ini jadi satu tempat yang kemudian asik untuk mereka, secara tidak langsung saya telah memberikan ruang pada anak saya untuk belajar. Seperti ini dia mendengarkan, sapa ngerti suatu saat dia bisa gitu. Karena tidak tahu toh ketika besar jadi untuk mantu elek gini gorok kabeh kan enggak tahu. Alhamdulillah ngerti kan enggak ngerti. Saya juga tidak masalah itu. Enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Nah, saka omah gondol dadi omah gogrok. Nah, artinya saya seneng gitu. Jadi, nek iso ngombe bareng, wedangan bareng, terus bermain bareng, itu ada aura yang positif di rumah saya. Ora kudu nggo omah apa ngono ki ora. Maka dulu ketika saya awal sekali saya cuma membuat rumah kecil di belakang sini untuk istri saya, omahmu ya kuwi. Kita cukup di situ saja yang semuanya itu untuk umum. Saya sudah omongkan sama anak saya dan istri saya. Sesuk nek kurang, omahku kurang ombo, nek bapak wis ora enek yo ambakno dhewe. Artinya rumah ini, rumah bawah dan fasilitas yang ada memang saya mintakan untuk bisa untuk berkegiatan. Tanpa dipungut biaya. Oh, tenan Mas. Tenan. Wah. Alhamdulillah. Jadi di Omah Gondol saya punya pentas bulanan itu Umbul Dungo Mas. Setiap bulan di minggu pertama bulanan itu ada pentas tari, tari, karawitan, terus musik. Itu dulu inspirasinya dari satu orang yang bernama Jalidu. Oh. Itu saya dulu mangkal gitu. Wong sitok itu bisa membuat event, tapi kemudian dia biaya sendiri. Wah, wampuh ibu saya. Berulang dan berulang. Wah, iki. Maka kemudian motivasi itu tertanam pada saya. Saya matur ketika dulu saya pernah pentas di tempatnya beliau, saya matur, Mas, idemu tak jaluk. Saya minta untuk saya juga bisa buat pentas bulanan di rumah saya. Ngene gitu. Tapi selama ini ora tau teko. Nek ora tene tak Mas Linggo wedangan ora tau teko deh. Tapi di musik dia datang dan mendukung. Nah, itu Mas di Omah Gondol. Terus selain itu ada tempat untuk memang pendidikan teman-teman. Kalau reservasi, apa jenis reservasi? Wong sing do teko sinau lho. Lah saya punya Maria ini yang kemudian dari Belanda kalau ke sini sinau mocopat, tapi tulisan saya sinau lagu-lagu saya. Nah, itulah salah satunya yang kemudian memotivasi saya. Berarti omah iki memang saya berikan pada orang lain saja. Toh anakku iso ngeyup. Toh semuanya masih ada di sekitaran. Nah, ya gitu, koncone akeh ngene lho. Banyak toh. Tidak semua orang datang lho. Nah, itu susah, Mas. Len nekake wong wedangan terus nekake wong diskusi itu susah. Nah, makanya harapannya gitu. Ya ini cita-cita mudah-mudahan nanti berhasil. Harapannya ini jadi satu tempat wadah teman-teman berkreativitas. Amin, mungkin. Mumpung nang berita teater. Wah, mumpung. Iklan gratis. Iklan gratis. Oke. Ya sebentar, Mas. Oh, ndak lali aku. Monggo. Saya perlu matur sama Mas Eko karena Mas Eko ada di sini. Saya perlu berterima kasih karena
Di 2008 saya bisa nikah, di 2010 saya bisa bangun ini mergo Mas Eko. Jadi ini ya istri saya jadi saksinya karena tenan. Betul Mas Eko yang memberikan hadiah itu sehingga saya bisa buat ini. Dan ini saya peruntukkan dan saya dedikasikan karena saya termasuk muridnya Mas Eko. Diakonnya ataupun enggak, saya murid jauhnya. Wah sakarmu Mas. Pokoknya gitu, ini hasil dari beliau. Jadi saya berterima kasih sekali. Wis Mas. Alhamdulillah. Dan juga muridnya Mas Jalidu berarti. Iya, konsep. Oke. Terima kasih Mas Gondol atas tempatnya yang indah dan beautiful dan sehr schön kalau Londo iki. sehr schön. Mas Turun juga Mas Eko Sami-sami, selalu Mas. setia menemani. Begitu teman-teman obrolan kita di Omah Gondol tadi bersama Mas Jalidu, sekarang bersama owner dari Omah Gondol ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang tertarik untuk apa istilahnya berproses di sini, mungkin nanti bisa langsung mengontak ke jenengan gitu jenengan. Langsung saja ke sini terus main aja di sini. Iya, langsung aja main ke sini. Nanti alamatnya mungkin bisa disertakan di kredit oleh Mas Editor. Terima kasih. Kita jumpa lagi di berita teater selanjutnya. Salam budaya.